Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita senantiasa diberi nikmat-nikmat yang tiada hentinya, sebagaimana suatu perkataan sebagaimana sebuah perkataan dikatakan di sana bahwasanya beruntung rizki itu pemberiannya tidak diserahkan kepada manusia, namun dia pemberiannya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Andaikan pembagian rizki itu diserahkan kepada manusia, sungguh manusia itu akan mati dalam keadaan kelaparan. Beruntung nikmat-nikmat itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siapa yang inginkan akan diberi. Adapun ketika hal itu diserahkan kepada manusia, maka tidaklah manusia itu memberi kecuali dia mengajukan syarat-syaratnya. Bahkan manusia yang terkenal paling kaya sekalipun, ketika dia ingin memberi sekedar 100.000, 200.000, dia mensyaratkan, ku beri engkau, pilihlah daku. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat itu semata-mata karena rahmat kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah. Ning nek menungso nguwahi kula jenengan, ya wis tak wae ya tak utangi, tapi nek Allah enggak gitu. Nah, beruntung kita nikmat itu di sisi Allah sehingga kita memintanya kepada Allah dan Allah senantiasa berjanji untuk memberikan kepada kita, dan hari ini termasuk dari rahmat Allah kita bisa diberi kekuatan untuk bermuwajah kembali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan kita akan lanjutkan dari kitab kita Ta'zimus Sunnah. Dan insya Allah pada malam ini kita masuk fase yang baru, dan di dalamnya alhamdulillah banyak faedah yang akan menjadikan kita bersemangat dalam kebaikan, bersemangat dalam kehati-hatian, ya, dan bersemangat untuk bisa mengontrol diri kita, baik dari sisi rohaninya maupun sisi jasmaninya. Ya. Ibaratnya wong bal-balan nek kula jenengan bahkan Pak Win iki seneng bal-balan nggih. Nek wis tuwa iku ngontrol, perlu ngontrol, ya. Sehingga nek wasal nendangnya kecekluk malah dawa ceritane. Nah, di dalam kitab ini kita akan bahas sesuatu yang akan menjadikan kita mempunyai daya kontrol yang luar biasa, ya. Melebihi kontrolnya dari para pejabat yang biasa turun ke bawah untuk mengontrol anak buahnya. Maka al-muallif hafizahullah taala beliau menyebutkan faslun, ya, fasl fi ta'jili uqubati man lam yu'azzim sunnah. Bagi yang punya kitab pada halaman 19. Suatu fasal yang akan menjelaskan tentang disegerakannya hukuman bagi orang yang tidak mau mengagungkan sunnah, bahkan meremehkannya. Maka hukuman
akan disegerakan bagi dia sebagaimana riwayat-riwayat yang akan beliau sebutkan di dalam kitab kita ini. Pada yang pertama beliau sebutkan An Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, dari sahabat Salamah bin Aqwa, ya. Anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Jadi Salamah bin Aqwa, beliau meriwayatkan kepada kita bahwasanya dahulu itu ada seorang laki-laki yang dia itu makan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bishimalihi, dengan tangan kirinya. Karena di sana datang Rasulullah mengajari seorang anak kecil dari sahabat, ya ghulam kul biyaminik, atau ya ghulam samillah kul biyaminik, wahai anak, bacalah bismillah, kul, dan makanlah dengan tangan kananmu. Nah, Salamah menceritakan dulu ada seorang laki-laki di sisi Rasul itu makan dengan tangan kirinya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, kul biyaminik. Kalau tadi yang anak kecil fitrahnya masih bersih, diperintah Rasul kul biyaminik, makanlah dengan tanganmu nak, langsung makan dengan tangan kanan. Tapi ini ada seorang laki-laki ini, mungkin mulai kotor fitrah, dan kita ini termasuk banyak kotoran, ya. Mudah-mudahan Allah bersihkan kita dari kotoran yang ada, ya. Kata Rasul, kul biyaminik, makanlah dengan tanganmu. Qala, maka orang tersebut mengatakan, la astati', aku nggak mampu. Rasul lu sing ngongkon iki. Rasul ngomong, makmu karo tangan kananmu, saya nggak mampu. Dan Rasulullah tahu ini sebenarnya mampu, cuma malas ini anak, nyepeleke, ya. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, la istata'ta, tidaklah engkau bukanlah tidak mampu. Kamu itu bukan nggak mampu. Ma manahu illal kibr, tidaklah menghalanginya kecuali karena sombong. Kenapa nggak mau dengan tangan kanan? Karena sombong, gengsi. Nah, biasanya kalau jenengan ini lek delik ini lek berbuat salah itu mbok yo ngene, yo gak terima, gengsi, isin ini lek dile. Kok isin ya, aneh ya menungso niku. Dituduhi sing apik isin, lek nglakoni sing elek oke sing ra duwe isin. Nah, ini tidaklah menghalanginya kecuali karena kesombongan, ya. Qala ma rafa'aha ila fihi, kemudian sang perawi Salamah berkata, tidaklah seorang laki-laki itu mampu mengangkat tangannya sampai ke mulutnya. Gara-gara dia membantah, meremehkan perintah Nabi itu, maka seketika itu laki-laki itu tidak mampu mengangkat tangannya sampai ke mulut. Gurung sampai ke mulut itu dia gagal mengangkatnya. Disegerakan ukubah bagi orang tersebut disebabkan hal itu. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan disebutkan oleh penulis, makna tidak mampu mengangkat tangannya di sini wal muradu anna yadahu sullat, ya, bahwasanya seketika itu tangannya menjadi lumpuh. Bukan lumpuh wong saiki stroke sing apa-apa, tapi ini lumpuh gara-gara menentang sunnah Nabi. Jadi bukan gara-gara kopian mangan daging karo uyah, bukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya penulis menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyashriba. Ada harokat yang keliru, ya. Naha ayyashraba min fiyyis siqa,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang meminum dari mulut geribah. Geribah itu anggaplah saat ini botol minuman atau ceret, ketel. Jadi Rasulullah itu melarang seseorang minum langsung dari mulut ceret, dari mulut ketel. Nek ngombe iki ya sangka gelas. Cuma jangan nek ketel biasane wong biyen iku nggih. Nek kula sik nang desa biyen, ya masih saiki sik nang desa nggih. Zaman cilakan kula niku kalau kita ke sawah apa itu kan langsung jiko, ketel, ke susu kepanasan kita di sawah langsung diglogok, glek glek glek. Atau bahkan di sisi yang lain langsung diseruput, tidak mengambil gelas. Nah, Rasulullah itu melarang minum dengan adab yang seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari pula, hadisnya sahih. Qala Ayyub, kemudian sang perawi berkata, fa umbitu anna rajulan syariba min fiyyis siqai fa kharajat hayyatun. Maka ketika di sana ada seseorang yang dikhabarkan hadis tersebut, ya, tapi orang-orang itu tidak mengamalkannya, maka dikhabarkan kepadaku, nah ini yang Abu Ayyub yang menceritakan, ya, dikhabarkan kepadaku bahwasanya ada seorang laki-laki, ya, yang minum dari mulut ceret itu, mulut ketel itu, ya, maka secara tiba-tiba fakharajat hayyatun. Tiba-tiba keluar dari ketel itu seekor ular. Seekor ular. Jadi enak-enak ini nggak ngerti nang jero enek ular. Satu sisi ini memang hukuman bagi dia karena menentang sunnah Nabi, ya, dan menentang larangan Nabi. Di sisi tinjauan keseharian kita, tentu perkara ini mungkin terjadi, sehingga kalau dituang di gelas otomatis lebih selamat andaikan ada sesuatu nampak duluan. Jadi ini termasuk salah satu hukuman yang disegerakan. Dan ini kisah nyata. Nek pengen jajal, jalan. Nek pengen ciloko waliyadu billah. Jangan sampai kita melakukannya. Selain ada dosa di sana. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, bainama rajulun yatabakhtara fi burdain khasafallahu bihi al-arda fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Jadi Abi Hurairah meriwayatkan sebuah hadis, ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, suatu ketika ada seorang laki-laki, Rasulullah mengkhabarkan suatu kejadian, ya. Ada seorang laki-laki yang dia yatabakhtar, bersikap sombong, fi burdain. Jadi mempunyai dua pakaian kebesaran, rangkap dua, dan dia menunjukkan kesombongan dengan pakaian kebesarannya tersebut. Iki lo aku ki wong sugih, aku ki pejabat, melakukan beda sombong. Dia nampakkan kesombongan tersebut. Dahulu kata Rasul ada seseorang yang menyombongkan diri pada kedua pakaian bagusnya itu, maka khasafallahu bihil ardo. Dengan sebab kesombongannya itu, Allah tenggelamkan orang tersebut dengan sebab tersebut ke dalam bumi. Ini Rasulullah mengkhabarkan kejadian pada masa lalu. Fahuwa, maka dia, orang tersebut yang ditenggelamkan di dalam bumi itu, yatajaljal, dia itu terombang-ambing di dalamnya sampai hari kiamat. Dihukum oleh Allah, ditenggelamkan di bumi dan dipontang-pantingkan di dalamnya sampai hari kiamat. Ini khabar Rasul mesti benarnya. Kemudian faqala lahu fata, maka ketika mendengar kejadian tersebut berkata seorang pemuda, biasa cah nom,
Cah nom iku lek didudoi kadang-kadang yo kemelindi. Emang bener lo? Ah, kakak begitu. Aku juga ngerokok bertahun-tahun ya sehat ibaratnya rokok. Ngapunten sing sik rokoknya. Jadi saya juga gitu juga nggak masalah. Canom ya, biasanya sih nek bahasane wong Jawa iki kemelindi-kemelindine. Kadang wong tua ya sik kemelindi kadang. Nah, berkata seorang pemuda ketika mendengar riwayat tersebut, dia mengatakan, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ahakadza kana yamshi dzalikal fata alladzi khusifa bih." Jadi cah nom iki, pemuda ini nyaut nang Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, nek bahasane awake dhewe lek wong Jawa niku mari oleh riwayat iku langsung ngomong, "Hei Abu Hurairah, ngene ta?" Jadi anak ini mempraktekkan gambaran gaya orang yang sombong dalam berjalan itu dengan maksud peremehan dan pelecehan tinggi guyonan. Padahal ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abu Hurairah, apa seperti ini pemuda tersebut jalannya? Dia praktekkan. Ya. Dia praktekkan. Summa doroba biyadihi. Kemudian doroba ini insya Allah maksudnya adalah Abu Hurairah memukul dengan tangannya. Greget, kurang ajar. Lek bahasanya awake dhewe itu anak itu meremehkan. Jangan begitu kok. Selain nabok tangan saking gregetan kurang ajar banget cah iki. Enak hadis Nabi kok tinggi guyonan. Maka setelah itu fa'athara usratan kada yatakassara minha. Kemudian pemuda tersebut tiba-tiba dalam praktek berjalan meremehkan atau jadikan guyonan sunnah Nabi tersebut, tiba-tiba dia tersandung dan hampir-hampir patah tulangnya. Kokian gaya ngelecehin sunnah, melakune langsung kesandung dan hampir-hampir patah tulangnya. Kada yatakas saro minha, ya, dengan sebab tersebut. Ya. Kemudian di sana ada riwayat lain an Abdurrahman ibni Harmalah qala. Ya. Dari Abdurrahman bin Harmalah beliau berkata, Ja'a rajulun ila Sa'id ibnil Musayyib. Datang seorang laki-laki menemui salah seorang ulama besar bernama Sa'id bin Musayyib. Ya. Laki-laki itu bertujuan baik sebenarnya mendatangi seorang ulama. Apa tujuannya? Yuwaddi'uhu bihajjin au umratin. Dia mendatangi seorang ulama hanya untuk apa? Untuk pamitan. Karena dia mau haji atau mau umroh. Tujuannya kan baik. Faqala lahu, maka Sa'id ibnil Musayyib berkata kepada dia, la tabrah hatta tusalli. Jangan kamu pergi dulu sampai kamu sholat dulu. Ya. Jangan kamu pergi dulu sampai kamu sholat dulu, kata Sa'id. Ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu pernah bersabda. Apa sabdanya? La yahruj ba'dan nida'i minal masjidi illa munafiqun, atau la yahruju ba'dan nida'i minal masjid illa munafiq. Ya. Kata Rasul, tidaklah keluar dari masjid setelah adanya azan kecuali munafik. Jadi laki-laki tersebut pamitan kepada Sa'id bin Musayyib dimungkinkan di masjid dalam keadaan sudah azan. Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, ojo metu sik, jangan berangkat dulu kamu, sehingga kamu sholat dulu. Karena Rasulullah itu mengatakan tidaklah keluar dari masjid setelah adanya panggilan azan kecuali orang itu munafik. Itu kata Rasul, okay? Kata Rasul. Sing kula jenengan duwe kerjaan pamane ngojek, apa malah ojek online nggih, tengrikan bapak-bapak sing tumut usaha niku. Kadang kan kita masuk mari azan ternyata lupa mateni HP. Ya. Shopee kita muni. Ya. Shopee kita muni.
langsung pesenan. Nah, mending cancelen. Sing wae rezeki ku Allah, bukan Shopee. Karena apa? Ketika sudah adzan, aduh iki lek tak cancel aku. Jadi bintang 2 ini enggak bintang 3, enggak bintang 5. Enggak kepalanya jenderal bintang 5. Nah, akhirnya dia berangkat dan kita sering temukan gitu. Beberapa teman kita yang mungkin usaha itu dan mungkin beliau khilaf atau belum tahu, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Jadi jangan pernah keluar. Kata Rasul, tidak keluar kecuali munafik. Kata Rasul dilanjutkan, illa rajulun akhrajathu hajatun. Kecuali seorang laki-laki yang dia keluar itu karena suatu hajat, wis adzan, ya. Dia di dalam masjid, cuma ada hajat yang mendesak. Contohnya kudu buang air kecil atau kebelet buang air besar. Nah, dia boleh keluar wa huwa yuridur raja'ah ilal masjid. Dalam keadaan dia keluar itu dia menginginkan nanti aku wis pipis, aku wis kencing, saya akan kembali ke masjid. Maka yang seperti ini oleh Rasul diizinkan. Diizinkan gitu. Faqala. Nah, setelah dikasih hadis itu, maka laki-laki ini menjawab, mengatakan kepada Sa'id, inna ashabi bil harrah. Sesungguhnya temanku udah nunggu di harrah pada suatu daerah. Aku mau berangkat haji atau umroh. Wis adzan aja budal sih. Rasulullah ngelarang ini. Loh, tapi koncoku wis ngenteni nang kono. Nah, akhirnya laki-laki ini fakharaja. Dia tetap ngengkel, tetap berangkat padahal sudah diingatkan seperti itu. Maka Sa'id ya jengkel. Diingatkan hadis Nabi kok iso kur alasan. Lah aku dinteni kancaku ndek kono. Falam yazal Sa'idun yadhkuruhu. Maka dengan sebab itu Sa'id terus menyebut-nyebut dia. Iya semangki dinasihati ya Allah musta'an, ya Allah. Gemes. Hatta ukhbiro, sampai Sa'id itu berhenti ngomong ketika dikhabarkan annahu waqa'a min rahilatihi fangkasarat fakhidhuhu. Sampai dikhabarkan bahwasanya laki-laki tersebut ya jatuh dari kendaraannya sehingga patah tulang pahanya. Patah tulang pahanya. Maka kalau seseorang tertimpa musibah, hendaklah dia berpikir, ojo-ojo aku telah melanggar sunnah. Ojo malah berpikir nyalahne ku. Iki saking wingi Pak Ketua ini bangun aspal dikorupsi akhirnya tipis jeglong, wis nggak usah mikir itu. Berpikir ojo-ojo aku senajan aspal elek, kalau Allah mengendaki kita jalan enak ya enak saja. Ya tahu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan karena masih panjang, insya Allah pada pengingat kita untuk berhati-hati, kita cukupkan pada hadis tersebut, maka hendaklah ini menjadi pelajaran bagi kita, sampai kita coba-coba menentang sunnah Nabi, karena disegerakannya hukuman bagi orang-orang yang menentang sunnah Nabi. Dan kisah-kisah ini mayoritasnya adalah kisah yang sahih dan bersandar permasalahannya pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan sekarang kita beralih pada pembahasan yang kedua kita, yakni kitab Al-Adhkar. Dan ini ada bacaan-bacaan yang akan disebutkan pada bab baru kita, yakni pada halaman 94 bagi yang memiliki kitab. Az-zikru ba'da shalah. Pembahasan yang akan membahas tentang zikir yang dibaca setelah sholat. Setelah terakhir kemarin kita menyelesaikan beberapa doa, diantaranya yang dibaca sebelum salam. Namun sebelum kita masuk pada zikir ba'da shalah, di sini disebutkan oleh penulis pada halaman 92 pada ta'liq, wa minadzikri, dan termasuk zikir berkaitan dengan sholat,
yang masih di dalam proses sholat adalah assalamu ba'da tasyahudil akhiri minas sholat, yaitu mengucapkan salam setelah tasyahud akhir dari sholat. Apa sandarannya? Berdasar hadis yang telah lalu fi takbiratul ihram, ya. Kata Rasul, anna tahrimas sholati at-takbiru wa tahliluha at-taslimu, bahwasanya pengharam sholat itu takbir, yakni maksudnya nek wis takbir oleh ngomong, ya. Dan penghalalnya sehingga boleh berbicara lagi setelah salam. Wa huwa ruknur rabi' washar min arkanis sholat, dan ini termasuk rukun terakhir, rukun yang ke-14 dari rukun-rukun sholat. La tasihhu illa bi'inda amati ahlil ilm. 14 rukun ini termasuk disepakati yang sholat itu tidak sah kecuali terpenuhi 14 rukun ini. Kita bacakan secara ringkas maknanya saja. Rukun yang ke-14 itu apa saja? Yang pertama, yang nomor 1, al-qiyamu fil fardhu ma'al qudrah. Jadi berdiri dalam sholat fardu dalam keadaan dia mampu. Nek gak mampu oleh duduk. Nek sholat sunnah oleh duduk. Tapi berdiri itu menjadi rukun dalam sholat fardu bagi yang mampu. Itu rukun pertama. Nek sampai gak gelem ngadeg dia mampu di sholat fardu, maka sholatnya batal. Itu pertama. Yang nomor 2, takbiratul ihram. Ini rukun, gak takbiratul ihram sholatnya batal. Yang ketiga, qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Baik jadi makmum maupun jadi imam, ya. Dia wajib baca Fatihah dan ini rukun. Yang keempat, ruku', gak ruku' batal. Yang kelima, ar-raf'u minar ruku', bangkit dari ruku'. Nah, ini rukun juga. Yang keenam, al-i'tidal qa'iman, i'tidal. Ya, i'tidal berdiri, ya. Berdiri dalam keadaan berdiri itu rukun. Yang ketujuh, as-sujudu 'alal a'dha'i sab'ah, sujud di atas 7 anggota. Ya. Kalau kurang, sujudnya cuma pakai 6 anggota, ibaratnya irungnya nempel, lututnya nempel, maka gak sah, maka batal sholatnya. Atau jidatnya nempel, ya, yang lain nempel, cuma hidungnya ini renggang gak nempel, maka itu batal. Karena sujud harus di atas 7 anggota badan. Ini rukun yang ketujuh. Yang kedelapan, bangkit dari sujud. Ya, bangkitnya ini rukun. Yang keempat, duduk di antara 2 sujud. Ini juga rukun. Yang ke-10, at-tuma'ninatu fi jami' arkanis shalah. Tuma'ninah pada seluruh rukun-rukun salat. Jadi setiap pergantian rukun satu dari rukun selanjutnya wajib tuma'ninah. Gak oleh koyok titik napa? Nyucuk nih kok. Ada saya pernah sholat di agak sana, nggak saya sebutkan masjidnya. Imamnya itu padahal biasa mimpin kegiatan di kampung juga. Tapi nek sholat kalem, api. Tapi setiap i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ini enggak cuma nina, batal sholatnya. Nah semenjak itu saya enggak sholat di belakang beliau. Kenapa? Karena kita yakini enggak ada tumak nina. Sami Allahu liman hamidah, harusnya diem. Dia sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah ini membatalkan sholat. Kemudian yang ke-11, at-tasyahudul akhir. Jadi yang rukun itu tasyahud akhir, sedangkan tasyahud awal itu wajib tapi bukan rukun. Maka kalau ketinggalan tasyahud awal, dia tinggal sujud sahwi, tapi nggak perlu mengulang tasyahud awal. Yang rukun adalah tasyahud akhir. Yang rukun nomor 12, duduk tasyahud akhir lah, kalau ini baru rukun. Kemudian yang ke-13, as-sholatul ibrahimiyatu ba'da tasyahud. Malah yang termasuk rukun adalah sholawat ibrahimiyah. Jadi maca madza Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai selesai, itu adalah rukun. Berarti harus dibaca. Yang keempat adalah at-taslim, yakni membaca salam. Dan salam di sini saya ringkaskan, di antara salam yang paling bagusnya, ya, dan paling sahihnya adalah riwayat berikut, yakni yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna. Kami
ketika kami sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kami telah selesai sholat, atau sholat kami berakhir bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kulna, kami mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang paling sahih dan paling bagusnya dalam riwayat. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan gitu, tapi Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ada beberapa riwayat yang serupa, kita lewati karena kandungannya sama. Dan kita akan tambahkan satu faedah tentang adzikru ba'das sholat. Kita mulai bab baru, zikir setelah sholat. Qala al-muallif, yakni Abu Abdurrahman Yahya ibn Adi al-Hajuri hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan an Thauban radhiyallahu anhu, dari Thauban radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzan sharafa min salatihi istighfara salasan, apabila Rasulullah selesai atau berpaling dari sholatnya, maksudnya semari salam, ya, dia beristighfar 3 kali. Waqala, dan dia mengucapkan, ba'da istighfar itu apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Insyaallah jenengan mayoritasnya sudah hafal. Hendaknya ini diamalkan. Jadi setelah maca istighfar, maca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Nah, setelah itu qala al-Walid, Al-Walid yang mendengarkan riwayat ini berkata, faqultu lil Auza'i, aku berkata kepada Imam Al-Auza'i, kaifal istighfaru, bagaimana istighfar itu yang dicontohkan Nabi, maksudnya. Qala, Al-Auza'i mengatakan, taqul, engkau ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi yang diriwayatkan ketika selesai sholat niku mengucap astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah 3 kali. Setelah itu baru mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini dikit-dikit diamalkan. Kemudian pada hadis selanjutnya dalam bab ini, Anil Mughirah ibn Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas salati wa sallama, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila telah selesai dari salat dan telah mengucapkan salam, qala, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini salah satu bacaan zikir setelah sholat juga. Mas Pilar pun hafal? Coba Mas. Alhamdulillah, ahsanta, sudah ngerti artinya sedikit, alhamdulillah. Nah, sekarang kita artikan. Setelah salam, Rasul juga mengucapkan tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi apa-apa yang engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa-apa yang engkau tahan. Wala yang faudal jaddi minkal jadd, dan tidaklah kemuliaan, kekayaan itu bermanfaat bagi pemiliknya dari azabmu atau dari ancamanmu, wahai Allah. Nah, inilah zikir.
ternyata meskipun babakan zikir, kalau kita tahu artinya, ternyata senantiasa dalam zikir-zikir kita itu terkandung padanya masalah al-aqidah, masalah at-tauhid, ya, masalah keyakinan, ya, masalah keyakinan. Nah, la ilaha illallah itu adalah pokok dari keyakinan, pokok dari tauhid. Maka hendaklah seseorang benar-benar meyakini apa yang dia baca. Sehingga dari doa ini kita benar-benar tahu kita nggak akan bersandar kepada manusia atau pimpinan kita untuk rizki-rizki kita. Karena barang siapa yang Allah halangi darinya, siapapun beri nggak akan mampu. Dan barang siapa yang Allah beri dia, meskipun sepasukan ingin merampas minyak bumi atau tambang emas tersebut, tidak akan juga mampu. Dan seberapa kaya pun, seberapa mulia pun kedudukan seseorang, maka itu tidak akan bermanfaat baginya dari ancaman dan azab Allah tatkala orang tersebut menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tambahkan karena yang awal-awal kan mayoritasnya insyaallah panjenengan sampun hafal. Ya, ini bisa ditambahkan barangkali ini memang jarang dihafal. Saya tambahkan satu hadis an Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair. Annahu kana yaqul fi duburi kulli salatin hina yusallim. Bahwasanya dia mengucapkan di belakang setiap salat ketika salam, apa yang dia ucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sama nggih? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditambah la haula wala quwwata illa billah. Dan ditambah pula la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah walahul atau walahun ni'matu walahul fadlu walahu sana'ul hasanu la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Kata beliau, qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin, dan adalah Rasul dahulu itu senantiasa bertahlil dengan kalimat ini di belakang setiap salat. Jadi tambahnya yang ini adalah dihafalkan guys, setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah walahun ni'matu walahul fadlu walahu sana'ul hasanu la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Biasanya ini kadang diwaca sebagian anak-anak kecil ketika takbir Idul Fitri. Wala na'budu illa iyyah walau karihal kafirun. Cuma ini adalah zikir setelah sholat. Kita artikan pada bagian belakang. Ya. Setelah la ilaha illallah di sana disebutkan wala na'budu illa iyyah. Dan kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini ikrar. Ketika zikir berarti harus yakin. Walahun ni'matu, dan Allah lah, dan nikmat itu adalah milik Allah. Dan keutamaan walaul fadlu, dan keutamaan itu adalah milik Allah. Walau sana'ul hasanu, dan milik Allah lah segala pujian yang baik. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mukhlisina lahuddin, pengikhlasan itu hanya untuk agama Allah dalam beribadah dan beramal ketaatan pada Allah. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita cukupkan ini dulu pada zikir setelah sholat. Kesimpulannya saya ulang, ya. Di antara zikir yang sahih dan sharih yang diajarkan yang hendaklah kita amalkan nek mari sholat, pertama muni astaghfirullah, 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 ya 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ditambah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd.
Kemudian kalau mau bertambah lagi, ditambah yang tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasanu la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sedikit dari zikir-zikir yang diucapkan setelah sholat, dan insya Allah tambahannya ikan kita sambungkan pada majelis yang selanjutnya. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala apa yang sedikit ini bisa kita amalkan, dan itulah hakikat dari ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang hak itu hak, dan berilah kami rizki untuk bisa mengamalkannya, dan tunjukkanlah kepadaku yang batil itu batil, dan berilah aku rizki kemampuan untuk aku bisa meninggalkannya. Wa naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.